3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi dari penawaran. Jadi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sanas Aliana dari kelas 10-4 absen 29. Nama saya Dita Rama Putri dari 10-4 nomor absen 10. Nama saya Afik Ana Farha dari kelas 10-4 absen 6. Nama saya Sultan Febrian dari kelas 10-4 absen 30. Nama saya Zil Ramadan dari kelas 10-4 absen 7. Nama saya Rizky Gultom dari kelas 10-4 absen 28. Baik, pertama-tama saya akan mulai menjelaskan pengertian penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan periode waktu tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain harga barang, tingkat teknologi, jumlah produsen di pasar, harga bahan baku, serta harapan spekulasi atau perkiraan. Di antara faktor-faktor di atas, harga barang dianggap faktor yang terpenting dan sering dijadikan acuan untuk melakukan analisis penawaran. Harga berbanding lurus dengan jumlah penawaran. Jika harga tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba untuk menjajakan barangnya sehingga penawaran meningkat. Dan sebaliknya, sementara itu, jika harga barang turun, maka produsen akan menunda penjualan atau menyimpan produknya di gudang sehingga jumlah penawaran akan berkurang. Faktor teknologi akan memengaruhi output barang atau jasa yang akan dihasilkan oleh produsen. Semakin tinggi teknologi, semakin cepat barang dihasilkan, maka semakin besar pula penawaran yang terjadi. Harga barang lain, termasuk diantaranya harga bahan baku juga ikut mempengaruhi penawaran. Semakin mahal harga bahan baku, semakin mahal pula harga produk yang dihasilkan. Namun, biasanya kenaikan harga bahan baku cenderung mengurangi keuntungan yang diterima oleh produsen, sehingga produsen akan mengurangi tingkat produksi dan mengurangi tingkat penawaran. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga secara berbandingan lurus. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Teori penawaran juga menggunakan hukum ceteris paribus, yang berarti faktor-faktor selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Atau soal penawaran. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kecuali A. Harga barang, B. Persaingan pasar, C. Kualitas barang, D. Biaya produksi, dan E. Kemajuan teknologi. Jawaban dan pembahasan sebagai berikut. Gak cuma itu, persaingan pasar juga termasuk faktor pendorong di penawaran. Soalnya, di dalam persaingan, para produsen cenderung akan terdorong untuk menemukan cara agar dapat memberikan harga yang rendah dibandingkan persaingan yang sehingga jika pesaing tidak efisien, maka kemungkinan besar penawaran barang akan mengalami penurunan. Untuk kualitas barang, ini tidak termasuk ke dalam faktor, tapi ada salah satu faktor yang jadi pendorong dari permintaan. Kenapa begitu? Karena barang dengan kualitas baik cenderung akan memiliki peminat yang lebih banyak, sehingga akhirnya akan mempengaruhi permintaan barang. Biaya produksi dan kemajuan teknologi juga termasuk faktor pendorong dalam penawaran, yang akan dapat menaikkan harga barang sekaligus kualitas barang. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut ini faktor-faktor yang mengaruhi penawaran. Harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaiknya jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun.
Misalnya jika harga sabun mandi meningkat dari 10.500 menjadi 20.000, maka jumlah sabun menjadi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harga lebih rendah. Contohnya harga kopi meningkat menyebabkan harga barang pengganti yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Biaya produksi. Biaya produksi berkaitan yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang diproduksi akan tinggi. Akibat produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkat produksinya. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. Saya akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Misalnya, untuk menghasilkan 1 kg gula pasir, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan manis sebesar Rp4.000. Harga jualnya sebesar Rp7.500 per kilogram. Namun dengan menggunakan mesin yang lebih modern, perusahaan manis mampu menekan biaya produksi menjadi Rp3.000. Harga jual untuk setiap 1 kilogramnya tetap, yaitu Rp7.500 per kilogram. Dengan demikian, perusahaan manis dapat memproduksi gula pasir dengan lebih banyak. Lanjut, kita ke pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Suatu barang jika dikenakan pajak, otomatis harga barang tersebut menjadi tinggi. Lalu kembali lagi pada hukum ekonomi. Jika harga barang tinggi, penawaran yang diberikan produsen juga semakin tinggi. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penawaran. Penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang penjual atau produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sekelompok penjual atau beberapa orang produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan korelasi antara harga dan kuantitas barang yang terjadi pada periode tertentu. Di kurva tersebut, harga akan digambarkan di garis vertikal yang berada di kiri, dan kuantitas barang akan berada di sumbu horizontal. Kurva penawaran berfungsi untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan harga suatu komoditi berdasarkan permintaan. Selain itu, kurva akan bergerak ke atas dari kiri ke kanan jika harga komoditas tertentu meningkat atau jumlah yang ditawarkan meningkat.